Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita di salah satu taman surganya Allah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tenteraman dalam hati kita semua dan menjauhkan segala sifat-sifat yang buruk dan mengumpulkan kita kelak di akhirat sama orang-orang yang soleh, para mujahidin, dan tentu para nabi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, kedua kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh umatnya. Ini wala akhwat rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita coba mengangkat satu tema tentang gimana cara kita mengatasi konflik atau permasalahan dalam keluarga. Tentu kita sudah banyak belajar, banyak mendengar, bahkan merasakan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Bahkan telah ada lembaga khusus yang konsen memperhatikan dan juga memperbaiki serta menyelenggarakan dari permasalahan keluarga ini. Baik itu yang sifatnya lembaga resmi ataupun lembaga non resmi atau tidak formal. Jemaah Ta'lim Masjid Az-Zurah, kita coba melihat bagaimana kondisi daripada umat manusia, khususnya bagi yang berkeluarga dan terkait dengan keluarga-keluarga muslim, yang bisa kita lihat angka perceraian yang terjadi. Misalkan dalam satu kabupaten, di Kabupaten Bogor, itu ada kurang lebih 4.000 kasus perceraian dalam satu tahunnya, ya, di Pengadilan Cibinong. Banyak orang-orang besar, orang-orang yang terkenal di sana, yang mukim di sekitaran Bogor, kota Bogor, dan pada umumnya tentunya, yang kita saksikan bagaimana kondisi tersebut sebagai sampel atau contoh kasus-kasus yang terjadi di tempat-tempat yang lain. Nah, Ikhwanil Kiram rahimahullah, biasa kalau kita lihat tentang konflik ini adalah bagian dari usaha yang untuk menyingkirkan pihak yang lain, bahkan menghancurkan. Ya, sehingga kata yang paling dekat dengan konflik atau perpecahan, permasalahan adalah musyus, dan ini yang terambil dari kosakata yang syar'i, terambil dari bahasa Al-Quran dan hadis. Ya, kalau kita lihat bagaimana maknanya dan juga bahkan definisinya, kita melihat bahwa musyus itu adalah perumpamaan bagi orang yang merasa lebih tinggi dan merasa tidak pantas melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya. Biasa kita kenal dengan kedurhakaan. Kenapa? Karena di antara pasangan itu ada yang menentang kehendak pasangan yang lain. Ya, maksudnya antara satu dengan yang lain, atau salah satunya atau kedua-duanya memiliki pertentangan mulut yang terjadi pada mereka, yang alasannya tidak diterima, ya, bahkan terkadang akal sehat manusia dan juga menurut hukum-hukum Islam. Nah, kalau kita lihat
para pelaku nusyus ini bukan dari satu pihak saja, atau yang sering kita dengarkan itu adalah nusyus dari perempuan sebagai istri. Namun nusyus ini bisa datang dari pihak laki-laki. Ini bisa kita lihat di surah An-Nisa ayat 34 dan surah An-Nisa ayat 12, ayat 128. Ini permintaan dari perempuan. Apa terjadinya seorang nusyus itu dari kalangan perempuan dan laki-laki. Oh ya, mana? Ini. Ya. Ya. Jadi pelaku-pelakunya ini bisa kita lihat di ayat Al-Quran surah An-Nisa dan ayat 34 dan 128 bahwa nusyus itu bisa terjadi dari pihak laki-laki juga atau sang suami. Nah, terlebih tentu dari pihak perempuan yang kita kenali paling banyak disebutkan dan dipermasalahkan, dan juga paling banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dari pihak istri. Nah, tingkatan perbuatan nusyus ini kalau kita melihat dari seorang ulama yaitu Sulaiman Rashid, menjelaskan bahwa kedurhakaan atau nusyus yang dilakukan oleh istri terdiri dari 3 tingkatan. Ini yang kami dapatkan tentang tingkatan yang disebutkan. Adapun dari pihak laki-laki, dari pihak suami, yang belum kami temukan tentang tingkatan-tingkatan perbuatan nusyusnya. Nah, pertama adalah baru kelihatan tanda-tanda kedurhakaan, atau gejolak ciri-ciri nusyus itu sudah ada pada pasangan. Nah, kemudian tingkatan yang kedua adalah kedurhakaan yang sudah nyata di hadapan mata yang dilakukan. Maka dalam hal ini sang suami berhak dan punya aturan yang mengikat dan diakui oleh hukum dalam Islam, bahwa suami bisa saja dan berhak bisa tidur dengan istrinya sebagai bentuk pembelajaran atau pendidikan. Dan yang ketiga adalah tingkatan manakala nusyus itu tidak digubris lagi dan tidak menghentikan pelakunya, maka sang suami berhak memberikan hukuman berupa pukulan. Ini yang kita dapatkan seperti itu, dan ada tingkatan yang lebih berat lagi dari itu. Nah, penanganan konflik dalam keluarga itu bisa kita lihat menjadi 2 pembagian secara umum, yaitu yang pertama tindakan preventif. Maksudnya adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi apa yang kita tidak harapkan terjadi. Nah, adapun tindakan yang dilakukan dalam fase ini adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Yang pertama adalah nasihat atau bimbingan, bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 34, bahwa wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya maka nasihatilah mereka. Dan juga hadis Nabi SAW menyebutkan Stausu an-nisa bin-nisa'i khairan fa innal mar'a khuliqat min billahi atau dala'in. Seringlah bernasihat pada perempuan karena dia tercipta dari tulang yang bengkok, dan tulang itu yang paling atasnya. Kalau kamu
paksa maka tulang itu akan patah. Dan kalau kamu biarkan maka dia akan tetap seperti itu, karena begitulah ya ciptaannya, atau begitulah dia pencipta. Nah, dari fase ini nasihat atau bimbingan ada beberapa hal yang kemudian yang bisa kita berikan dalam bentuk tentu selalu bernasihat, karena ini menjadi terapi yang paling efektif, terapi yang paling mujarab, yaitu nasihat. Yang terkadang sang suami yang boleh jadi orangnya introvert atau pendiam atau tidak banyak ya komunikasi, ya tentu bisa dialihkan kepada metode yang lain, tentunya teknis. Ya. Manakala kita punya istri dan suami itu malas ngomong atau kurang ya komunikasi, maka ya bisa dipersahabatkan atau bergaul dengan ustazah atau teman-teman yang bisa memberikan nasihat ya setiap kali dia membutuhkan nasihat itu. Ya, dalam fase ini juga bisa kita lakukan adalah pemenuhan terhadap hak-hak ya pasangan. Ini tentu ya bisa kedua pihak, baik itu sang suami dan juga sang wanita. Sikap yang ya tentu harus dimunculkan sifat lemah lembut dan sopan santun yang telah kita bahas tentang tujuan pernikahan, dan di antara cara yang kemudian dilakukan oleh seorang yang pasutri adalah sifat atau sikap yang santun, ya sikap yang kemudian mengundang kebaikan, ya saling tolong menolong dalam kebaikan, kemudian mengajak dalam kebenaran, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya karena prinsip orang yang bersama antara satu dengan yang lain memang ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini terjadi kepada satu keluarga yang utuh, baik itu suami ke istri, istri ke suami, kemudian kedua-duanya kepada anaknya atau orang yang bersama dengan mereka. Maka ini tentu adalah harus ditegakkan, dan tentu ini adalah suatu yang disyariatkan dari agama kita. Kemudian ya memahami kaidah-kaidah dalam membangun rumah tangga, kaidah-kaidah penting yang pokok yang kemudian menjadi dasar kita, landasan pijakan kita dalam berkeluarga atau membangun keluarga. Ya tentu ini kajiannya juga sangat luas yang dan cakupan-cakupannya, ya, termasuk tentang hak dan kewajiban yang juga pembahasannya sangat luas. Kemudian pemahaman kita terhadap hakikat dari pernikahan yang rawan terjadinya perceraian. Ini adalah bekal-bekal kita dalam cakupan nasihat dan bimbingan yang kita berikan kepada ya keluarga, khususnya yang terjatuh kepada perbuatan nusyuz. Nah, sehingga ya lembaga ataupun ya tentu kalau dalam pemerintahan sudah ada yang berwenang untuk itu. Dalam setiap kecamatan ada. Ya hanya aktifnya dari lembaga ini tentu yang kita lihat yang berkurang atau kurang aktif. Ya karena orang-orang yang memang ditempatkan dan berada di posisi ini memang tantangannya besar, karena dia harus refleks, dia juga instingnya harus ya, kuat melihat gejolak yang terjadi di masyarakat. Ya sehingga dahulu kita saksikan ya bahwa di setiap dusun ya ada RT, RW memang sangat peka terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ya, apalagi di perkampungan yang jumlah warganya sangat terbatas, mereka sangat tahu kalau ada gejolak yang terjadi, permasalahan rumah tangga yang terjadi di lingkungan wilayah pemerintahannya. Ya, sehingga penanganannya lebih cepat. Nah, apalagi ya ketika kemudian orang-orang yang bermasalah ini mendatangi yang dari pemerintah atau yang diamanahkan untuk urusan tersebut. Maka ini memang dia adalah suatu
keinginan yang muncul terlatih akibat terbiasa untuk menangani permasalahan ini. Ya, bukan suatu yang kemudian dipelajari gimana caranya memunculkan ya rasa itu untuk menolong orang, untuk membantu orang. Tetapi dia muncul dengan tentu taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan keinginan kita untuk memperbaiki keluarga-keluarga yang muslim. Ya, kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan satu riwayat yang sangat ya, berkenaan dengan masalah ini. Nabi mengatakan la an amsya ma'a akhin fi hajatin khairun li min an a'takifa fi hadzal masjid bi hadzal masjid ya syahra. Saya membersamai saudara saya, kemudian hajatnya terpenuhi sampai terpenuhi hajatnya, maka itu ya, jauh lebih saya sukai daripada itikaf sebulan penuh di masjid saya ini, kata baginda Rasulullah SAW. Ya, sehingga dalil-dalil yang sifatnya spesifik ataupun umum itu tentu bisa mendorong seorang untuk terlibat kepada amal sosial ini. Karena amal ini tentu amal mulia dan juga tantangannya adalah karena ya dia tidak ada tunjangan yang diberikan. Ya, dahulu memang ya orang-orang seperti ini bukan juga pengangguran, tetapi ya feelingnya kemudian perasaannya itu sudah sangat ya erat kaitannya dengan memberi bantuan kepada orang, baik itu bimbingan atau memberikan konsultasi kepada ya orang-orang yang lain yang membutuhkannya. Nah, kalau kita lihat tindakan pencegahan ini, ya, yang kedua adalah pisah ranjang. Ya, pisah ranjang, dan ini tentu nasihat yang tadi kita lihat poin-poinnya yang sangat banyak itu sudah dilalui. Ya, benar-benar sudah direalisasikan dalam kehidupan rumah tangga itu. Ya, pengalaman yang kita dapatkan memang nasihat dan hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan itu memang kurang. Ya, bahkan ya, lembaga-lembaga yang kemudian diharapkan untuk menangani hal ini terkadang kemudian acuh tak acuh. Ya, setelah terjadi barulah kemudian pengen memperbaiki. Ya, pengen mendirikan lembaga ini untuk menangani masalah itu ya sudah kita katakan terlambat. Ya, lembaga mestinya ketika didirikan sudah harus ada itu, karena itu menyangkut kehidupan yang mendasar dalam keberjamaah. Ya, orang yang berjamaah pasti ada yang menikah di situ. Maka itu sudah harus ada aturan-aturannya. Dan lembaga tentu sudah harus membuat suatu aturan-aturan, ya etika ya mereka tersendiri. Sehingga hal-hal yang bisa ditanggulangi oleh lembaga atau ya, aparat yang kemudian ada di lingkup di mana kita berada, ya itu sudah ditangani sebelum sampai kepada meja hijau. Ya, kalau sudah masuk di sana kan sudah ranah hukum, ya tentu orang sudah ya saling baik itu saling menjatuhkan, bisa saling menghancurkan, ya apatah lagi kalau ada semacam perebutan warisan, ya semacam ada hak-hak yang tidak terlaksana, maka semakin kacau permasalahan, sehingga ya bukan lagi memperbaiki namun justru semakin memperburuk kondisi. Ya, maka kalau kita perhatikan hal-hal yang bisa kita kerjakan baik itu di tatanan keluarga ataupun tatanan lembaga, itu benar-benar kalau ini dilaksanakan itu akan jarang ya, kemudian yang bisa sampai ke pengadilan. Ya, tetapi ketika kita memperhatikan ya, dan kami coba melihat menelusuri di pengadilan-pengadilan agama, beberapa pengadilan ternyata ini benar-benar tidak ya, realisasi. Ya, sehingga nasihatnya baru ada ketika sudah beradu di ya, pengadilan. Ya, baru ada media atau kesempatan mediasi di sana, baru ada perundingan. Ingat bahwa di pengadilan itu keputusan tertinggi adalah musyawarah.
hakimnya pasti itu yang menjadi pertama kali ketika masuk ke pengadilan, maka yang dilakukan adalah mediasi, menghadirkan mediator, ya, kemudian memberikan nasihat-nasihat, bimbingan, musyawarah. Nah, hasilnya tentu diserahkan kepada ya, pihak kedua pihak. Nah, sehingga yang sekali rahimahullah, peran ini benar-benar bisa menjaga sebenarnya menjaga saudara-saudara kita yang bisa saja terjatuh kepada perpisahan. Nah, apa perkataan para ulama tentang pisah ranjang ini? Ya, seperti Imam As-Samakhsyari mengatakan bahwa yang dimaksudkan pisah ranjang di sini adalah tidak berhubungan badan. Demikian juga Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ya, jangan seorang suami mengizinkan istrinya tidur seranjang dengannya kalau ya, dia sudah menyatakan untuk pisah ranjang. Ini memang harus diberikan hukuman seperti itu, ya, dan bukan main-main, ya, benar-benar diterapkan agar efek yang bisa terjadi, apa yang ditimbulkan bisa berdampak kepada pasangan itu. Nah, seperti juga dikatakan ya, bahwa Nabi SAW pernah ya, meninggalkan istri-istrinya selama 1 bulan sebagai bentuk ta'dib kepada mereka, 1 bulan penuh. Ya. Dan tentu kita, ini hadis adalah hadis yang disebutkan, yang hadis sahih, ya, sehingga juga sekalian rahimahullah, memang bukan suatu yang tercela ketika diberikan ta'dib, ya, pelajaran seperti itu sampai 1 bulan. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi SAW mendidik istrinya dalam, sehingga ketika melewati fase-fase itu, ya, fase-fase waktu yang diberikan, dianjurkan syariat ini benar-benar itu sesuai dengan karakter jiwa manusia. 1 bulan itu adalah waktu yang memang sudah orang bisa terdidik untuk itu, terlatih, ya, dan kemudian mengambil pelajaran yang banyak di rentan waktu itu. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa ketika pisah ranjang ini ya, memberikan dampak yang besar terhadap ya, pasangan kita. Nah, ini tentu suami kepada istri. Beda halnya tidak berlaku kemudian ya, istri kepada suami. Ya, pisah ranjang. Nah, namun kita juga melihat bahwa meskipun pisah ranjang terjadi, tapi mengajak bicara itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Jadi batasannya ada. Tetapi bisa pelaksananya bisa sampai ya 30 hari seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian fase yang berikutnya adalah memukul. Ya, ini juga hal yang kita dengar, sesuatu yang ya mungkin kita mengatakan berat, ya, memukul seorang wanita. Tetapi ada yang memang terjadi seperti itu. Ya, pukulannya bukan lagi pukulan biasa, tapi benar-benar ya pukulan yang mengerikan. Ya, bahkan ada yang patah tulang, ada yang ini di tengah masyarakat awam tentunya. Saya sendiri ya pernah menangani orang yang sudah hampir membunuh istrinya. Ya, namanya dihajar sampai dicekik, kemudian dilemparkan pisau. Dan itu terjadi, itu berulang-ulang. Saya sendiri laporkan ke polisi dan dia ditangkap. Malam itu juga saya masih nongkrong di meja di tempat duduk polisi, itu datang ditangkap 1 mobil. Itu memang seperti itu kalau sudah kekerasan fisik. Nah, sekalian rahimahullah, ini yang tentu ya kejadiannya kebablasan. Ya, karena orang tidak punya agama, maksud. Ya, tidak punya aturan-aturan. Nah, apa yang dikatakan para ulama tentang memukul ini? Seperti Ibnu Jurayj meriwayatkan bahwa pukulan yang tidak menyakitkan, bahkan dengan kayu siwak atau semacamnya. Tentu gimana rasanya kalau ya, dipukul dengan kayu siwak, ya, karena kayunya sudah pendek, kecil lagi. Gimana rasanya? Tidak ada.
Nah, kemudian ya, pukulan tersebut tidak menyebabkan cacat. Ya. Sang suami tidak, ini kita dapatkan dari asal-asal bahwa ya, pukulan itu tidak boleh memakai cambuk atau tongkat. Nah, ini yang anehnya, ya, siangnya dipukul, malamnya juga dipukul. Ya, saya ada ya, saya dipukul Pak, apa siang malam atas bawah dipukul. Berada katanya. Jadi ada yang seperti itu. Makanya ya, suami meskipun jengkel kepada istrinya, dia perhatikan apa, dia ingat-ingat juga ya bahwa dia juga butuh memukul yang lainnya, sehingga ya, tentu diperhatikan bagaimana etika memukul ini. Dan sang istri juga memang harus tahu syariat ini, bahwa ya kalau tidak mau dipukul ya berarti jauhi sifat nusyus itu, ya kedurhakaan itu. Ya, karena memang laki-laki tercipta fisiknya yang berbeda tentunya, dan memang dia diamanahkan untuk memimpin. Ya, sehingga ada kalanya memang yang ada jalan kekerasan kalau memang sudah kelembutan tidak berfungsi lagi. Nah, di sana ada aturan-aturan tentunya yang para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini adalah yang utama tentu. Dan cara yang paling utama adalah ya pendidikan, ya pengajaran, bimbingan, ya nasihat dan yang lainnya. Pernah juga memang terjadi ya, eh, bahwa di zaman itu kaum laki-laki pernah dilarang memukul istri-istrinya. Ternyata ya, muncul keluhan-keluhan atas perilaku istri-istri yang membandel. Ya akhirnya ya mereka datang konsultasi lagi para Rasulullah, dan akhirnya mereka dibolehkan memukul istri mereka. Namun Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang tidak memukul istrinya. Karena memang ada solusi, kalau memang tidak suka kan ada cara yang lain. Ya, daripada memecahkan tulang atau memecahkan piring, ya, atau kaca mobil, ya kita bisa tembus solusi yang lain juga syar'i. Bahkan Umar mengatakan, jika kalian memukul, ya kalian bukanlah orang yang terbaik. Ya. Kalau mau memukul ya diri atas ring, ring tinju atau latihan. Ya. Nggak ada momennya kalau memang mau memukul. Ya, jangan momennya tiba malah justru ya lari tunggang langgang, tidak berani lagi. Nah, hadis dan asar di atas menunjukkan bahwa yang lebih baik adalah tidak memukul istri. Al-Quran merintahkan suami untuk mempergaul istri secara baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penanganan yang kedua adalah ya langkah yang disebut, kita istilahkan kuratif. Ya, kuratif ini diartikan sebagai ya, upaya memberikan pengobatan atau pertolongan dalam menyembuhkan ya, penyakit tentunya. Kita anggap bahwa nusyus itu bagian dari sebagai penyakit. Maka solusi Al-Quran bisa kita lihat. Ya, yang pertama adalah menggunakan hakim atau mediator. Cara ini adalah sesuai dengan apa yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa ayat 34. Ya, untuk mengangkat dua hakim dari pasangan suami istri, dari satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri, atau dari orang yang dituakan. Jadi ini tidak membatasi apa yang kami tuliskan di sini. Namun ya, hakim itu bisa dari pihak yang lain, bukan keluarga istri, bukan keluarga suami, tetapi mereka dituakan, dianggap bisa menangani kasus mereka. Nah, atau kalau sudah masuk di lembaga resmi, apa lembaga peradilan, itu memang ada hakimnya yang justru memberikan vonis hukuman yang mengikat, ya, sehingga bukan seperti di luar pengadilan yang keputusannya itu bisa berubah ketika sang istri atau suami berubah pikiran. Tetapi kalau di pengadilan tidak. Kalau sudah ketuk palu maka harus terjadi seperti itu. Anda bayar, Anda ganti rugi, atau ya bagi hak, bagi dibagi harta dan lain sebagainya.
Nah, kalau tidak dilaksanakan maka ada konsekuensinya, ada yang memang ditugaskan untuk melaksanakan secara paksa, mau atau tidak mau. Nah, kemudian tugas dua hakim ini adalah meneliti apa yang sebenarnya terjadi dan apa penyebab perselisihan tersebut, kemudian menyelesaikan perselisihan mereka. Nah, biasa kalau pakai pengacara harus bayar dulu mahal-mahal. Ada uang meja dulu 30 juta baru diurus, baru di. Nah, ini tentu sangat ya sangat memberatkan tentunya. Maka kalau masyarakat kita di satu lingkungan, apalagi kalau dia skopnya adalah lembaga, tidak memperhatikan ini, maka akan tentu akan banyak ya pengeluaran dan juga memberatkan pada saudara-saudara kita. Nah, ini tentu tugas yang mulia ya, karena tidak ada akad sebelumnya terjadi antara orang yang memperbaiki dan yang diislah. Nah, orientasi hakim ini seperti yang kita singgung tadi adalah yang benar-benar ingin membantu memperbaiki dan mencari solusi bagaimana menyadarkan mereka, menyatukan yang mereka, ya tentu didasari daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala islah itu. Dan tentu kita sangat senang ya jikalau pasangan suami istri itu sudah islah. Ya, kami ingat beberapa kali di Bogor ini yang menghadapi orang-orang seperti itu. Ya, di awal-awal dulu di Angsana, Jalan Angsana, pernah datang di rumah dakwah Quran saat itu. Ya, saya ada di situ dan Samsul juga ada. Mereka datang dengan menggebu-gebu, cerai malam hari itu. Ya, sudah nangis-nangis, pokoknya harus cerai. Ternyata ketika kita ajak dialog, dan alhamdulillahnya saat itu ada suaminya juga. Nah, itu bagusnya kalau memediasi dan mengislah, ada kedua-duanya. Tapi kalau salah satunya saja itu curhat. Nah, kalau keduanya ada, maka bisa langsung kita cek apa yang terjadi dan kita berikan masukan. Alhamdulillah, dengan malam itu mereka berpelukan dan pulang sama-sama. Nah, alhamdulillah kita juga rasakan itu ada kebahagiaan tersendiri ketika saudara kita itu tidak ya jadi bercerai. Sangat itu tidak bisa dinilai dengan materi, tetapi rasa. Kita bisa merasakan bagaimana ya nikmatnya kalau ya terjadi islah di antara orang yang bersengketa. Nah, kompetensi yang ada pada hakim adalah mereka tentu adil. Adil dalam hal ini adalah memiliki ilmu tentang permasalahan dan tentang menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di pasutri khususnya. Ya. Nah, yang kedua dari penanganan yang lebih intens ini adalah perceraian, dan ini dimaknai sebagai pemutusan hubungan. Ini bisa terjadi di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Di luar pengadilan tadi kita sampaikan bahwa peran mediator atau peran dari hakim ini, bukan hakim di pengadilan ya, hakim di luar pengadilan. Maksudnya mediator, baik itu ustadz, kiai atau siapapun, tokoh masyarakat, tokoh ya, kemudian pengaruh mereka, keilmuan mereka itu bisa membatalkan kasus itu. Atau contoh yang kita sebutkan tadi, datang berdua, kemudian setelah berikan nasihat, tausiah, kemudian diberikan bimbingan, akhirnya ya tidak jadi cerai. Nah, itu tentu ya peran yang sangat tepat untuk diberikan kepada orang-orang atau pasutri yang pengen bercerai. Nah, penanganan ini tentunya ya bisa dilakukan di dalam di luar pengadilan dan juga tentu di dalam pengadilan ketika sudah berkasus. Nah, setelah seluruh kemampuan dikerahkan untuk mengatasi kemelut rumah tangga dan ternyata tidak membuahkan hasil, maka akan memberikan alternatif untuk terjadinya perceraian. Nah, perceraian ini adalah ya hubungan yang terputus
Nah, hukumnya ada yang wajib, ya, yang wajib cerai ini yaitu kalau tidak bisa lagi didamaikan. Ya, tentu banyak melatar belakang hal tersebut. Banyak hal, diantaranya seperti beda agama. Ya, terjadi pernikahan beda agama mestinya tidak terjadi, tetapi ketika sudah terjadi, ya itu memang harus seperti ini yang dilakukan. Jadi ada perceraian itu yang justru wajib. Nah, itu beberapa kasus itu wajib untuk terjadinya perceraian. Seperti apa tadi yang KDRT, nah itu bisa menjadi wajib ya kalau sudah melukai atau bahkan mengancam nyawa dari pasutri, baik itu laki-laki atau perempuan. Kemudian yang sunnah, jika pasangan tidak menjaga kehormatan diri, tidak melaksanakan kewajiban agama, suami tidak mampu menafkahi istri, maka ini ya disunahkan cerai. Kemudian makruh apabila talak tidak memiliki sebab yang jelas, jika suami menalak istrinya yang soleha atau yang baik-baik. Ada hukumnya mubah apabila suami istri yang berakhlak buruk yang berdampak negatif jika keduanya terus ya bersama. Dan ada yang haram ya terjadinya perceraian, yaitu jika talak dilaksanakan tidak sesuai dengan ya, tuntunan syar'i. Contoh menalak istri dalam keadaan haid atau nifas. Nah, atau talak 3 sekaligus. Ini tidak diperkenankan. Dan atau talak 1 tapi diulang-ulang 10 kali. Ini juga ya tidak bukan talak 1 tapi bisa masuk talak ya 3. Tetapi para ulama kebanyakan berpendapat bahwa talak 3 itu jatuhnya talak 1. Terlalu ngebut pengen ya dia belum merasakan bagaimana tidak bersama dengan istrinya 3 bulan. Kira-kira gimana rasanya? Kepalanya sakit. Ya, nanti setelah itu baru oh ternyata ya seperti ini rasanya kalau ya sendiri. Tidak ada teman, tidak ada yang kamu bisa sentuh, jalan yang menyentuh kamu. Nah, ya tentu beda rasanya. Sehingga memang kalau aturan-aturan itu memang dirasa dan diterapkan benar-benar akan membuat orang tersadarkan, ya, tersadarkan ketika mencerai dan dia ada aturan-aturannya, tidak langsung sekaligus. Ya, kita bisa bayangkan ketika ya cerai langsung 3, nah, gimana banyaknya orang bercerai, ya, sangat banyak kasus yang akan terjadi. Nah, adapun macam-macam talak yang ada adalah yang pertama talak raj'i. Yang dimaksudkan talak raj'i ini adalah boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. Apa itu? Apa talak 1 atau talak 2? Misalkan suami marah-marah atau melihat istrinya nusyus setelah diingatkan, diberi nasihat, sudah dipisah ranjang, setelah itu sudah dipukul, masih juga melanggar, ya ini sudah keterlaluan, maka boleh dijatuhkan talak. Nah, jatuhkan talak. Memang paling baiknya sebenarnya, ya kalau setelah saya timbang-timbang, itu dia talak 1, dan kemudian itu harus selesai masa menunggunya, masa sucinya 3 kali, ya. Setelah itu dia rasakan bagaimana menderitanya sang suami ketika dia teledor untuk menjatuhkan talak itu. Kenapa? Kalau lewat masa menunggunya itu, ya masa iddahnya itu, dan dia tidak merujuk, itu kalau menikahi dia harus ya nikah ulang, ya dia harus nikah ulang, harus ada wali. Ya di situ tentu ada gejolak psikis yang akan mengganggu sang suami tadi. Nah, bisa masuk intervensi dari keluarga sang istri untuk memberikan nasihat, bahkan kecaman, ya, bahkan tuntutan. Nah, atau bahkan maharnya bisa dinaikkan untuk membuat dia jera. Nah, ini tentu langkah yang benar-benar strategis ya untuk memberikan hukuman baik kepada sang suami atau ya istri. Masing-masing bisa mendapatkan ya pelajaran yang berharga bagi mereka. Nah,
Jenis talak yang kedua adalah talak bain. Yang mana talak bain ini terbagi dua, ada yang sugro, ada yang kubro. Yang kubro adalah suami telah menjatuhkan talak 3 kali. Ya, kalau ya sudah sampai 3 kali talak, talak pertama kemudian dia rujuk, setelah itu jatuh lagi talak yang kedua, dia ya rujuk, kemudian jatuh talak 3, maka ini nggak boleh lagi bersama-sama. Kecuali sang istri kemudian menikah dengan lelaki lain, kemudian lelaki lain itu yang mentalaknya lagi sampai 3 kali, ya baru bisa kemudian menikahi sama wanita itu. Ya, jadi memang berat, kalaupun dicerai, kalau jadi dicerai. Ya. Nah, sehingga talak bain kubro ini memang ya tidak ada lagi ya rujuk kepada istri. Adapun yang sugro seperti yang kita contohkan tadi, talak 1 atau 2 yang telah habis masa iddahnya, yaitu talak bain sugro. Kalau istri setelah talak bain sugro ini terjadi lewat masa iddahnya, maka dia harus menikah dengan syarat-syarat yang sebelumnya. Ada walinya, ada maharnya, ada saksi. Ya, atau bisa lagi bikin acara aja walimahan. Jadi memang ya, ternyata sangat berat ketika ini yang berlalu. Nah, kemudian ada juga penanganan yang lain, yaitu khulu. Nah, khulu ini adalah bermakna meninggalkan atau melepaskan, menanggalkan. Secara syar'i, permintaan cerai yang dilakukan oleh pihak istri pada suaminya dengan membayarkan iwat atau ganti rugi. Nah, ya apabila memang suaminya benar-benar dia yang durhaka, bukan lagi istri yang durhaka, tetapi suami yang bermaksiat, yang durhaka, maka istri bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh suami pada istri. Ini bisa dilihat dirujuk di surah Al-Baqarah ayat 229. Nah, alasan diperbolehkannya istri meminta khulu, yang pertama suami buruk akhlak atau cacat tubuh. Ya, kalau cacat, misalkan terputus ya kelaminnya, ya ini banyak kasus yang juga kita dengarkan sekarang. Nah, istri marah, ini bukan impoten lagi dia, tapi memang diputus, disembelih, lagi tidur. Jadi meninggal sebelum waktunya. Ini kasus yang kita baru terjadi itu. Lagi tidur suaminya karena mungkin uang belanja kurang atau ada terjadi KDRT, kita nggak tahu ya, tapi bisa dilihat di informasi-informasi ada. Jadi bangun-bangun ternyata sudah tidak ada dia, ya akhirnya dibawa ke rumah sakit, tidak meninggal tetapi itu tidak berfungsi lagi. Nah, kalau seperti itu lebih baik mati atau gimana? Mati hidup tapi ya tidak ada lagi kehidupan. Ya, hidup tapi tidak, ya sudah mati sebagian dia. Nah, kemudian alasan yang juga diperkenankan dahulu dari pihak istri adalah kerasan jasmani. Kita lihat KDRT, atau tidak menunaikan kewajiban dan tanggung jawab, seperti ya suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya di sirah ta'alik pernikahan itu disebutkan, manakala meninggalkan tidak beri nafkah kepada istrinya 6 bulan turut-turut maka jatuh talak. Ya, maka ya bisa hakim memutuskan itu. Kemudian ketakutan akan jauh dari jalan Allah. Ini juga alasan-alasan ketika sang suami ya tidak sholat, ya sang suami jadi pemabuk, ya dia jadi jahat kepada istri, dan ini bisa jadi alasan untuk meminta khulu dari pihak istri. Nah, ini materi kita di kesempatan kali ini, yang tentu banyak hal yang kita perlu sampaikan, banyak hal yang tentu di permasalahan suami istri ini yang terjadi dan perlu penanganan, baik itu segera ataupun bisa di kemudian hari.
Syukuran jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Ya, kita cukupkan dengan pertanyaan.